021, 01, 01, 017. Di pagi ini saya akan melanjutkan presentasi minggu yang lalu. Mengenai subbab 3.4, konstruksi dasar yang dibenarkan. Contoh kedua ini di mana membuat segitiga sama kaki yang tumpulnya sudut A termasuk oleh dua sisi panjangnya A. Cara konstruksinya yaitu yang pertama, langkah pertama kita membuat segmen garis A ini. Lalu kita membuat sudut tumpul dengan sudut A ini. Dan kita letakkan ujung lancip jangka di titik sini, lalu kita rentangkan selebar panjang A kecil ini, dan jangka tersebut kita goreskan hingga membentuk busur ini. Dan dari perpotongan busur ini juga kita namakan titik A. Lalu ujung lancip jangka kita pindahkan di titik A kecil ini dan kita rentangkan selebar busur ini. Setelah itu kita goreskan jangka tersebut hingga memotong garis pindahkan ini. Setelah itu kita pindahkan ujung lancip jangka di titik ini dan tanpa merubah panjangnya kita goreskan hingga membentuk perpotongan busur ini dengan nama titik B. Dan di sini dengan nama titik C. Setelah itu kita tarik garis hingga membentuk segitiga ABC. Oke, segitiga ABC sama kaki. Sama kaki. Yang sisi panjangnya A. Sisi panjangnya A kecil ya. Bukan A kecil yang itu. Itu busurnya itu memberi nama busur sesungguhnya nggak usah A kecil itu. Itu panjangnya sejauh A. Ya. Itu berarti segitiganya apa berarti segitiga? Segitiga sama kaki. Sama kaki, terus salah satu sudutnya itu sudut ini A. Tumpul. Tumpul. Itu tumpul. Oke. Lanjut. Atau yang ketiga, membenarkan metode untuk membangun garis bagi suatu sudut. Mungkin maksudnya gini tuh ya. Metode untuk membangun garis bagi suatu sudut dengan benar gitu maksudnya, bukan membenarkan. Iya. Dengan benar, oke? Langsung diceritakan aja, langsung di gambarnya. Nanti tulisannya akan mengikuti. Kok macet? Iya, ini sudah. Diketahui sudut XYZ. Lalu dari sudut XYZ ini kita letakkan ujung lancip jangka di titik Y ini dan kita rentangkan sembarang. Lalu kita goreskan hingga membentuk busur ini. Dan busur ini perpotongan dengan... Kan ada namanya, busur apa? Kenapa, Bapak? Namanya kan ada, busur apa? Ya, dari busur ini dan perpotongan garis datar ini kita namakan titik M. Dan di sini kita namakan titik N. Lalu ujung lancip jangka kita letakkan di titik M dan kita rentangkan dengan ukuran sembarang hingga membentuk busur ini. Dan kita pindahkan ujung lancip jangka di titik N ini dan tanpa merubah panjang jangkanya, lalu kita goreskan hingga membentuk perpotongan busur ini. Dan dari perpotongan busur ini kita namakan titik W. Setelah itu kita tarik sinar garis yang membagi sudut XYZ ini. Dan terbentuklah garis bagi sudut atau bisektor ini. Apa namanya garis baginya? Bisektor. Bisektor, Bapak. Ya, bisektor nama lainnya itu. Namanya, nama sinarnya apa? Sinar YW. Sinar YW, betul ya. Oke, lanjut. Contoh selanjutnya nggih, Bapak? Apa dijelaskan? Tidak usah, sudah. Selesai sudah. Terus, ya itu sekarang. Ini membuat segitiga yang besar sudutnya 30 derajat. Yang pertama, kita membuat garis panjangnya A. Lalu kita... Membuat sudut atau membuat segitiga? Betul, segitiga ya? Iya, sudutnya. Contoh berapa itu? Contoh 4. Contoh 4. Yang pertama, kita membuat garis yang panjangnya A. Lalu ujung lancip kita... Bukan segitiga. Construct an angle that measure.
30 derajat. Apa? Mengkonstruksi Angle. besar sudut yang besarnya 30 derajat gitu. Nah, punyamu keliru tuh ya, bukan segitiga ya. Pak. Mengkonstruksi apa? Sudut. Sudut. Jadi membuat sudut yang besarnya 30 derajat pakai jangkau dan penggaris bagaimana ya caranya? Pertama-tama coba jelaskan. Langkah pertama, kita membuat atau melukis garis yang panjangnya A. Lalu kita... Kalau garis tidak punya panjangnya tak terhingga, bukan garis itu apa? Segmen. Segmen garis atau ruas garis. Yang langkah pertama, kita membuat segmen garis atau ruas garis A. Lalu ujung lancip jangka kita letakkan di titik sini dan kita rentangkan sejauh panjang A. Dan kita goreskan hingga bentuk busur ini. Lalu ujung lancip jangka kita pindahkan di titik sini dan tanpa merubah panjangnya kita goreskan hingga bentuk busur ini. Lalu kita pindahkan ujung lancip jangka di sini dan tanpa merubah panjangnya lagi kita goreskan jangka tersebut hingga membentuk perpotongan busur ini. Dari perpotongan busur ini kita dapat tarik garis yang dinamakan panjang A ini dengan sisinya yang sama panjang. Sehingga membentuk segitiga sama sisi. Dengan segitiga sama sisi ini besar sudutnya 60 derajat. Kenapa kok 60 ya besarnya? Karena segitiga sama sisi itu memang 60 derajat, Bapak, besar sudutnya. Ya diperoleh dari mana? Kenapa, Bapak? Diperoleh dari mana kalau bisa 60? Dari pengukuran itu, busurnya itu. Bukan. Diperoleh dari jumlah ukuran sudut dalam segitiga berapa? 180. Nah, itu. Terus? Setelah itu, ujung lancip jangka. Saya tahu. 60 tadi lu dari mana? 180 dibagi 3. Ah, betul Yulia. Karena jumlah ukuran sudut dalamnya itu berapa? 180. Karena sama, berarti 180 bagi 3, ketemulah berapa? 60. Nah, kalau kita buat bisektor, nanti pasti dibagi 2 sama, berarti 30 derajat kita dapatkan nanti ya. Iya. Oke, lanjut. Lanjut, pada gambar C ini, cara mengkonstruksinya yaitu ujung lancip jangka kita letakkan di titik sini, lalu kita rentangkan dengan ukuran sembarang, dan kita goreskan hingga membentuk busur ini. Setelah itu, ujung lancip jangka kita letakkan di sini, perpotongan busur dan garis jembatan ini, dan kita goreskan dengan ukuran sembarang hingga membentuk busur ini. Dan kita pindahkan ujung lancip jangka di sini, dan tanpa merubah panjangnya, hingga membentuk perpotongan kedua busur ini. Dan dari perpotongan busur ini dapat kita tarik garis bagi sudut yang dimana besar sudutnya itu sama panjang 30 derajat. Sama besar ya, sudut bukan panjang. Oh iya, sama besar. Oke, lanjut. Selanjutnya, contoh berapa nih? 5. Contoh 5. Metode untuk membuat garis yang tegak lurus terhadap suatu garis tertentu dari suatu titik yang tidak berada pada garis tersebut. Dalam contoh ini, titik P terletak di atas garis L. Diketahui. Coba jangan bilang di atas ya. P, apa bahasa Inggrisnya apa? P not on L, itu apa artinya? P tidak pada L. Nah, gitu saja. Boleh di bawah apa enggak? Boleh. Boleh. Tidak mesti terletak di atas garis, di bawah juga boleh. Hanya Siti suka yang di atas mungkin. Ya. Oke. Baik, diketahui P tidak pada L, di mana segmen garis PA kongruen dengan segmen garis PB dengan konstruksi, dan segmen garis AD kongruen dengan segmen garis BG dengan konstruksi. Buktikan bahwa segmen garis BG tegak lurus dengan segmen garis AB. Langkah pertama untuk mengkonstruksi yaitu yang pertama kita membuat garis L. Lalu di gambar ini kita tandai dengan kita buat titik P berada di atas garis L ini. Di luar garis L. Setelah itu kita ambil jangka dan letakkan ujung lancip jangka di titik P ini, lalu kita goreskan jangka dan dilebarkan itu hingga memotong garis L ini, sehingga membentuk busur ini, dan dari busur ini di sini kita namakan titik A, dan di sini kita namakan titik B.
Setelah itu kita pindahkan ujung lancip jangka di titik A dan kita rentangkan maaf kita letakkan ujung lancip jangka di titik A dan kita rentangkan selebar sembarang hingga membentuk busur ini, dan ujung lancip jangka kita pindahkan di titik B dan tanpa merubah panjangnya hingga membentuk perpotongan busur ini. Dari perpotongan busur ini kita namakan titik Q, dan setelah itu kita tarik garis P ke Q. Dan selanjutnya P ke A itu kita tarik garis putus-putus, dan P ke B itu juga kita tarik garis putus-putus, dan A-Q kita tarik garis putus-putus, dan B-Q kita tarik putus-putus. Kalau yakin itu tegak lurus dari mana? Ini Bapak. Iya, kok kamu yakin tegak lurus, gimana penjelasannya? Penjelasannya karena dua garis. Tapi kan cara buatnya kan tadi ya. Cara buatnya betul sudah. Kamu yakin kalau itu tegak lurus, bagaimana meyakinkan saya atau meyakinkan teman-teman? Karena dua garisnya itu berpotongan hingga membentuk sudut-sudut. Jadi itu yang saya tanya, membentuk sudut itu sudutnya bisa siku-siku. Bagaimana kamu yakin? Kan tadi yang pertama itu kan membuat garis ini, terus digabungkan P ke Q sehingga kan terbentuk garis potong yang dimana sisinya itu yang dimana membagi bentuk ini dan terbentuk segitiga siku-siku. Di sini segitiga siku-siku, di sini juga. Iya, dari mana siku-siku itu loh maksud yang saya tanyakan. Banyak perpotongan 80 itu dibagi dulu. Jawabannya di sebelah kananmu itu kan ada itu. Di tabel itu loh. Oh, nomor 8. Loh kan itu jawabannya. 8. Sendiri. Iya, jika dua garis berpotongan membentuk sudut-sudut yang bersebelahan kongruen, garis ini itu dinamakan garis yang tegak lurus. Nah, sekarang kalau itu alasanmu, saya tanya di atasnya. Kamu yakin itu kongruen? Jadi mulai atas itu, P tidak pada PA dikonstruksi, berarti PQ kongruen dengan PQ, kan gitu? Okay. Itu alasannya, segitiga PAQ kongruen dengan segitiga PBQ. Selanjutnya sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Dari mana? Sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Dari segitiga PAQ, iya. PRQ. Ya, dari kekongruenan segitiga itu. Ya, kongruen segitiga PAQ, kenapa kongruen dengan PBQ? Segitiga PAQ kongruen dengan segitiga PBQ karena berkorespondensi atau sama gitu bisa sudutnya. Tadi mengkonstruksinya lancar situ ya. Setelah ditanya kenapa kongruen malah bingung jawabannya. Itu jawabannya sudah ada. Padahal jawabannya sudah ada semua itu. SSS itu. Apa maksudnya SSS? Sisi-sisinya itu sama besar. Kan sudah dibicarakan sebelumnya kalau dua segitiga, titik-titik sudutnya berkorespondensi sedemikian sehingga sisi-sisi yang berkorespondensi itu kongruen, maka dua segitiga itu bagaimana? Dikatakan kongruen. Itu namanya metode SSS itu. Terus kalau kongruen berarti apanya? Semua sudut dan semua sisinya kongruen. Termasuk sudut apa? Kenapa, Pak? Termasuk sudut apa? 1 dan 2. PAQ. Sudut 1 dan sudut 2. Sudut 1 dan sudut 2. Aulia itu ya? Iya, Bapak. Iya. Itu CP-CTC. Wah, materi sebelumnya harus dikuasai ya. Iya, Bapak. Apa CP-CTC itu perpanjangannya? CP-CTC itu
corresponding parts of congruent triangle are congruent, yang artinya bagian-bagian yang berkorespondensi atau bersesuaian dari segitiga yang congruent adalah congruent. Jadi sesungguhnya tidak hanya sudut 1 dan sudut 2, banyak ya. 3, 4. Sudut berapa lagi yang kongruent? 3 dan 4. 3 dan 4 juga kongruent karena bersesuaian kan itu. Nah, sekarang karena 3 dan 4 kongruent, sesungguhnya tidak usah melalui PR juga tidak apa-apa kan, langsung tadi ya. Jadi 5, 6 itu tidak apa-apa. Ya. 5, 6 itu tidak apa-apa, langkah itu langsung sudut 3 dan sudut 4. Alasannya apa? Sipisitis. Oh, enggak ya. Oke, bukan. Oh iya, betul juga ya. Berarti tetap ini nggih, Pak? Oh, tetap Pak. Oke. Setelah itu kan PR kongruent dan PR sendiri. Iya. Nah, sudut 1 kongruent dengan sudut 2. Terus PA-nya kan akhirnya sudut segitiga PRA kan kongruent dengan segitiga PRB karena apa? SAS. Sisi sudut sisi. Sisi yang satu mana maksudnya? SAS kan, side angle side. Mana side yang satu itu ya? Itu satu. Terus menunjukmu keliru, bukan yang itu side-nya, ya yang itu. Itu terus sudutnya mana? 3. Sudut 3, 4. Bukan akibat 3, 4. Sudut. Oh ya bisa juga. Oh bukan. Sudutnya yang atas betul. Yang atas sudutnya. Oh ini. Si side, angle-nya mana? Angle-nya 1, 2 itu. 1, 2. Terus side-nya lagi mana? PR kan sama ya. PR kan kongruent dengan PR. Iya. Terus apa lagi itu ya? Side, angle, side. Sisi sudut. Ya. Mengapa PB kongruent dengan PA? Karena satu jangka kan tadi ya. Iya. Makanya sama. Nah, maka sudut 3 kongruent dengan sudut 4 itu CP/CTC. Karena segitiga PRA kongruent dengan PRB. Nah, kalau sudut 3 dan sudut 4 itu sama atau ukurannya sama atau kongruent, kenakan itu alasan yang 8 itu jika 2 garis berpotongan membentuk sudut yang bersebelahan itu kongruent, maka garis itu pasti saling tegak lurus. Itu. Oke, konstruksinya oke 100 nilainya, sudah lupa. Tapi ketika membuktikan pakai kongruensi segitiga kok malah lemah. Oke, lanjut. Contoh ke-6, di mana metode contoh 6 ini untuk membangun garis yang tegak lurus terhadap suatu garis tertentu pada suatu titik pada garis tersebut, yang mengilustrasikan teknik dalam contoh dengan membuat sudut yang mengukur 45 derajat. Langkah pertama mengkonstruksi yaitu yang pertama membuat garis L. Setelah itu kita tentukan dari garis L itu kita letakkan jumlah jangka di tengah-tengah garis L tersebut dan kita rentangkan jangka tersebut dengan panjang sembarang. Kamu ngomong di tengah-tengah garis L. Apa garis itu punya titik tengah? Tidak. Jadi menentukan titiknya itu bagaimana? Sembarang. Jadi ada garis L, saya menentukan sembarang titik pada garis L itu saya namai apa? Titik P. P. Agak ke kiri lagi boleh apa enggak P-nya? Boleh. Agak ke kanan lagi boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Ada berapa kemungkinan P? Tak terhingga. Harus paham benar gitu-gitu tuh ya. Iya. Oke, betul sekali. Teman-temannya pintar-pintar juga ternyata. Terus, setelah P terbentuk? Pada gambar ini, di mana titik garis tengahnya di sini dan dinamakan titik P, lalu jumlah jangka kita letakkan di titik P ini dan kita rentangkan dengan lebar sembarang hingga membentuk busur ini. Dan juga busur ini. Setelah itu jumlah jangka kita pindahkan di busur ini dan tanpa merubah panjangnya kita goreskan hingga membentuk. Bukan di busur ini, di perpotongan busur ini dengan L. Di perpotongan busur ini dengan L. Iya kan? Ujung jarinya ke situ kan ya. Setelah itu kita pindahkan jangka lagi di sini dan tanpa merubah panjang lagi hingga membentuk perpotongan busur ini. Dari perpotongan busur ini kita dapat tarik garis sehingga membentuk garis tegak lurus ini. Oke.
Dan selanjutnya yang contoh B ini, di mana kita mencari untuk garis buku sudut. Dan langkah pertama itu kita letakkan ujung lancip jangka di titik P dan kita rentangkan dengan ukuran sembarang dan digoreskan hingga membentuk busur ini. Setelah itu ujung lancip jangka kita pindahkan dan kita letakkan di perpotongan busur dan garis mendatar L ini, dan kita rentangkan dengan ukuran sembarang hingga membentuk busur ini. Dan juga kita pindahkan kembali ujung lancip jangka di sini dan tanpa merubah panjangnya hingga membentuk perpotongan kedua busur ini. Dan dari perpotongan kedua busur ini dapat kita tarik sinar garis yang membagi sudut siku-siku ini, di mana besar sudutnya masing-masing 45 derajat. Oke. Terakhir. Contoh ke-7, bangun segi 6 beraturan yang memiliki panjang sisi A. Langkah pertama, kita membuat segmen garis A. Lalu Segmen garis panjangnya. Yang panjangnya A. Kita letakkan ujung lancip jangka di titik sini dan kita rentangkan dengan ukuran sembarang dan kita goreskan hingga membentuk busur ini. Dan dari langkah awal tersebut, tanpa merubah panjangnya, kita letakkan ujung lancip jangka di sini, dan tanpa merubah panjangnya lagi, kita goreskan hingga membentuk busur ini. Dan setelah itu kita pindahkan ujung lancip jangka di busur ini, dan tanpa merubah panjangnya lagi, kita dapat goreskan jangka tersebut hingga membentuk busur di sini. Dan juga kita pindahkan jangka tersebut di sini, dan tanpa merubah panjangnya lagi, dapat kita goreskan hingga membentuk dua busur ini, dan kita tarik garis tersebut, dan di mana di sini kita tarik garis tanpa putus-putus karena berada di dalam atau di interior, dan di sini yang di eksterior kita tarik garis putus-putus. Dan selanjutnya langkah yang sama, kita letakkan ujung lancip jangka di perpotongan busur yang tadi, dan kita rentangkan tanpa merubah panjangnya hingga kita menggoreskan hingga membentuk busur ini, dan kita pindahkan kembali ujung lancip jangka di sini dan tanpa merubah panjangnya lagi hingga membentuk busur ini. Dan juga kita pindahkan kembali ujung lancip jangka di sini dan tanpa merubah panjangnya lagi hingga membentuk perpotongan busur ini. Sehingga kita tarik garis yang dimana di dalam atau di interior ini kita tarik garis lurus tanpa putus-putus, dan di eksterior ini kita dapat tarik garis putus-putus. Dan langkah tersebut dapat diulang hingga membentuk segi 6 yang dinamakan nanti segitiga A, B, C, D, F. Segitiga segi 6. Oh iya, segi 6 A, B, C, D, F. Oke, udah ya. Udah selesai? Sudah, Bapak. Oke, saya kira jelas ya. Ada pertanyaan, teman-teman tawarkan coba. Pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Sudut 2 ditambah besar sudut ACB sama dengan 180. Alasannya teorema 2.4.1 halaman 94. Pernyataan 3. Besar sudut ACB sama dengan besar sudut BCD dikurangi besar sudut 3. Besar sudut BCD sama dengan besar sudut 1 ditambah besar sudut 2 ditambah besar sudut ACB. Besar sudut BCD sama dengan besar sudut 1 ditambah besar sudut 2 ditambah kurung buka besar sudut BCD dikurangi besar sudut 3. Alasannya diketahui lalu disubstitusi. Terdapat pengurangan sudut. Yang disubstitusi itu yaitu besar sudut ACB ini, yang kedua ini besar yang besar sudut ACB yang atas ini sama dengan besar sudut BCD dikurangi besar sudut 3 itu disubstitusi yang baris kedua. Pernyataan keempat, besar sudut 3 sama dengan besar sudut 1 ditambah besar sudut 2. Besar sudut 3 dikurangi besar sudut 2 sama dengan besar sudut 1. Dan besar sudut 3 dikurangi besar sudut 1 sama dengan besar sudut 2. Alasannya koroleri 2.4.5 halaman 95. Pernyataan kelima, besar sudut 3 lebih dari besar sudut 1 dan besar sudut 3 lebih dari besar sudut 2. Alasannya terbukti lemma 3.5.3. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kai.
Selanjutnya lemma 3.5.4. Pada segitiga ABC, jika sudut C merupakan... Ini itu dalam ya, bukan pada. Dalam segitiga ABC, jika sudut C merupakan sudut siku-siku atau sudut tumpul, maka besar sudut C lebih dari besar sudut A dan besar sudut C lebih dari besar sudut B. Kasus yang pertama, besar sudut C sama dengan 90 derajat. Dengan menggunakan teorema 2.4.1 halaman 94, maka diperoleh besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. Besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Besar sudut A ditambah besar sudut B sama dengan 180 derajat, maka besar sudut A kurang dari 90 derajat dan besar sudut B kurang dari 90 derajat. Kasus yang kedua, besar sudut C lebih dari 90 derajat. Diperoleh besar sudut A ditambah besar sudut B kurang dari 90 derajat. Maka besar sudut A kurang dari 90 derajat dan besar sudut B kurang dari 90 derajat. Dari dua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa besar sudut C... Coba dari besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Terus bawahnya? Besar sudut A ditambah besar sudut B. Salah, Pak. Itu harusnya 90 derajat. 90 derajat. Ya, itu ya. Baca tok. Nah, kalau ditambahkan kok 90, berarti masing-masing tentu kurang. Apa yang menjamin masing-masing kurang dari 90 derajat? Karena besar sudut C itu, yang ini, karena segitiga itu jumlahnya 180 dan sedangkan besar sudut C itu 90, jadi besar sudut A itu pasti kurang dari 90 derajat dan besar sudut B. Bukan, kan diperoleh besar sudut A ditambah besar sudut B 90 derajat kan? Iya. Nah, itu kamu kok yakin ukuran sudut A kurang dari 90, ukuran sudut B pasti kurang dari 90, kok yakin itu? Penambahan sudut. Kan bisa juga sudut A-nya 0, sudut B-nya 90 derajat. Berarti kan sama. Karena dia komplement, maka dia kongruen. Yo. Betulkah pernyataan saya ini? Kalau 0 itu kan jadinya bukan segitiga, Bapak. Kan jadinya Bapak, karena segitiga. Punya 2 kan juga bukan segitiga, Bapak. Ya, alasannya kalau 0 bukan segitiga, betul? Ya. Yang tepat jawabannya pada pembicaraan sebelumnya itu ukuran sudut itu mesti bilangan positif, nggak mungkin 0 ya. Berarti sekecil apapun ukuran sudut A itu pasti bilangan positif. Berapapun besarnya bilangan positif, kalau ditambahkan dengan sudut B sama dengan 90, pasti itu sudut A dan sudut B masing-masing kurang dari 90. Kan gitulah maksudnya ya. Oke, harus ingat pembicaraan sebelumnya. Oke, lanjut. Selanjutnya lemma 3.5.5. Jika A lebih dari B dan C lebih dari D, maka A plus C lebih dari B plus D. Berdasarkan definisi yang pertama dapat diperoleh ada P sedemikian hingga A sama dengan B ditambah P, ada Q sedemikian hingga C sama dengan D ditambah Q. Lalu kita jumlahkan sehingga A plus C sama dengan B plus D ditambah dalam kurung P plus Q. Karena P lebih dari 0 dan Q lebih dari 0, maka P plus Q lebih dari 0. Akibatnya A plus C lebih dari B plus D. Dengan D sama dengan? Dengan D sama dengan? D-nya tadi itu Pak? Ya, A plus C lebih dari B plus D. Dengan D sama dengan? Oh, B plus D ya. Oh, saya. Oh, itu maksudnya A plus C sama dengan B plus D plus X misalnya, gitu kan ya? Ya. Nah, X-nya itu lebih dari 0. Sehingga langsung dapat ditarik kesimpulan A plus C lebih dari B plus D. Oke, lanjut. Contoh, diketahui segmen garis AB lebih dari segmen garis CD. Buktikan bahwa segmen garis AC lebih dari segmen garis CE.
Pernyataan pertama, segmen garis AB lebih dari segmen garis CD dan segmen garis BC lebih dari segmen garis DE. Alasan diketahui. Pernyataan yang kedua, segmen garis AB ditambah segmen garis BC sama dengan segmen garis AC dan segmen garis CD ditambah segmen garis DE sama dengan segmen garis CE. Alasannya postulat penambahan segmen garis. Pernyataan yang ketiga, segmen garis AC lebih dari segmen garis CE. Alasannya substitusi. Pernyataan yang terakhir, segmen garis AB ditambah segmen garis BC lebih dari segmen garis CD ditambah segmen garis DE. Alasannya lemma 3.5.5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatimah. Selanjutnya teorema 3.5.6 yang berbunyi pada suatu segitiga jika sisi pertama lebih panjang daripada sisi yang kedua, maka sudut yang terletak di hadapan sisi pertama ukurannya lebih besar daripada sudut yang terletak pada sisi yang kedua. Diketahui, segmen AC lebih dari segmen BC. Buktikan besar sudut. Jangan lupa opositnya ya. Sudut yang berada di depan sisi pertama. Oposit itu di depan. Oke, silakan. Diketahui segmen AC lebih dari segmen BC. Buktikan besar sudut B lebih dari besar sudut A. Buktinya sebagai berikut. Bukti pernyataan 1. Segitiga ABC dengan segmen AC lebih dari segmen BC. Alasannya diketahui. Pernyataan kedua, titik D pada segmen AC. Segmen CD kongruen dengan segmen BC. Besar sudut 2 sama dengan besar sudut 5 pada segitiga BDC. Alasannya the ruler postulat. Pernyataan ketiga, besar sudut ABC lebih dari besar sudut 2. Besar sudut ABC lebih dari besar sudut 5. Alasannya lemma 3.5.2 dan substitusi. Substitusinya itu besar sudut 2, ini besar sudut 2 sama dengan besar sudut 5. Yang mensubstitusikan yang atas. Pernyataan keempat, besar sudut 5 lebih dari besar sudut A. Alasannya lemma 3.5.3. Besar sudut 5 adalah sudut luar segitiga ADB. Pernyataan kelima, besar sudut ABC lebih dari besar sudut A. Alasannya transitif. Transitif dari mana? Transitif dari pernyataan 3 dan pernyataan 4. Pernyataan 3 itu yang baris kedua dan pernyataan 4. Yang mana besar sudut ABC lebih dari besar sudut 5. Besar sudut 5 lebih dari besar sudut A. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya teorema 3.5.7 yang berbunyi pada suatu segitiga jika sudut ukurannya lebih besar daripada sudut yang kedua, maka sisi yang terletak di hadapan sudut pertama lebih panjang daripada sisi yang terletak di hadapan sudut yang kedua. Pembuktian teorema 3.57 bergantung pada fakta ini. Diberikan bilangan real A dan B hanya satu berikut ini yang mungkin benar. A lebih dari B, A sama dengan B, atau A kurang dari B. Contohnya, diketahui segitiga ABC dengan besar sudut B lebih dari besar sudut A. Buktikan, segmen AC lebih dari segmen BC. Diberikan segitiga ABC dengan besar sudut B lebih dari besar sudut A. Diasumsikan, segmen AC kurang dari sama dengan segmen BC, atau segmen AC sama dengan segmen BC, atau segmen AC kurang dari segmen BC.
untuk AC sama dengan segmen AC sama dengan segmen BC, maka besar sudut B sama dengan besar sudut A yang bertentangan dengan hipotesis. Untuk segmen AC kurang dari segmen BC, menurut teorema 3.5.6 diperoleh besar sudut B kurang dari besar sudut A juga bertentangan dengan hipotesis. Dengan demikian, pernyataan yang diasumsikan itu salah dan yang benar segmen AC lebih besar dari segmen BC. Itu namanya sifat trichotomi ya. Sifat trichotomi itu 1 dari 3 ini pasti ada yang benar. Ya. Mungkin lebih dari, enggak, salah lebih dari. Oh sama kali gitu, salah juga sama. Dia pasti apa? Pasti apa? Kurang dari. Kurang dari. Terus bilangan A dan B. A kurang dari B salah. A lebih dari B juga salah. Berarti dia pasti apa? A sama dengan B. Pasti sama dengan B. Ini Fatimah yang presentasi ya? Okay. Nanti Fatimah kalau dilamar 3 jejakan misalnya, terus mamamu bilang, kamu harus pilih 1 dari 3 ya. Jejakannya itu namanya ABC. Kamu ditawari A sama mamamu. Kamu pilih A, Fatimah. Geleng-geleng, enggak. Kamu pilih C, Fatimah. Enggak. Berarti Fatimah pilih apa? Pilih B. Pilih B, nanti gitu ya. Kamu ditawari B, geleng-geleng. Enggak, Ma. Pilih C kamu. Enggak. Berarti Fatimah pilih apa? Pilih A. Di sifat trichotomi ya. 1 dari 3 harus benar. Enggak usah ditanya sudah, oh, kamu pilih A ya? Enggak usah. Fatimah juga konsekuen. Iya ya, Ma. Aku pilih 1 dari 3 misalnya. Ya, itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, koroleri 3.5.8. Ruas garis tegak lurus dari suatu titik ke garis adalah ruas garis terpendek yang dapat ditarik dari titik ke garis. Pada gambar di samping, segmen PD ini kurang dari segmen PE dan segmen PD kurang dari segmen PF dan segmen PD kurang dari segmen PG. Dalam setiap kasus, segmen PD berlawanan dengan sudut lancip sebuah segitiga, sedangkan ruas kedua selalu berhadapan dengan sudut siku-siku, merupakan sudut terbesar dari segitiga yang terlibat. Dengan segmen PD tegak lurus dengan L, garis L ini. Kami mengatakan itu segmen PD adalah jarak dari P ke L, ke garis L. Selanjutnya, koroleri 3.5.9. Ruas garis tegak lurus dari suatu titik ke bidang adalah ruas garis terpendek yang dapat ditarik dari titik ke bidang tersebut. Pada gambar di samping, segmen garis PD adalah kaki dari setiap segitiga siku-siku tersebut. Dengan segmen PE, sisi miring dari segitiga PDE. Segmen PF, sisi miring dari segitiga PDF. Dan segmen PG, sisi miring dari segitiga PDG. Panjangnya, segmen PD lebih kecil dari segmen PE, segmen PF, dan segmen PG atau ruas garis lainnya yang menghubungkan titik P ke titik di bidang R. Panjangnya segmen PD dikenal sebagai jarak dari titik P ke bidang R. Selanjutnya, Fatimah. Selanjutnya teorema 3.5.10 yang berbunyi jumlah panjang setiap dua sisi pada suatu segitiga lebih dari panjang sisi yang ketiga. Diketahui segitiga ABC membuktikan segmen BA ditambah segmen CA lebih dari segmen BC. Bukti pernyataan 1. Segitiga ABC alasannya diketahui. Pernyataan kedua, segmen AD tegak lurus dengan segmen BC. Alasannya ketinggian pada segitiga adalah ruas garis dari satu simpul yang ditarik ke sisi yang berlawanan. Pernyataan ketiga, sudut ADB adalah siku-siku di sudut-sudut. Alasannya jika dua segmen tegak lurus maka berbentuk siku-siku. Pernyataan keempat,
segmen BA lebih dari segmen BC dan segmen CA lebih dari segmen DC. Segmen BA ditambah segmen CA lebih dari segmen BD ditambah segmen DC. Alasannya lemma 3.5.5. Pernyataan kelima, segmen BD ditambah segmen DC sama dengan segmen BC. Alasannya postulat 3 penambahan segmen halaman 24. Pernyataan ke-6, segmen BA ditambah segmen CA lebih dari segmen BC. Alasannya substitusi, lalu terbukti teorema 3.5.10. Maksudnya substitusi ini, substitusi segmen ini BD, BD ini disubstitusi dengan segmen BA dan segmen DC ini disubstitusi dengan segmen CA. Tapi apakah BD sama BA kan enggak? Maksudnya begini, BA lebih dari BD. Nah, padahal BD tambah DC saja sama dengan BC gitu loh maksudnya. Nah, kalau BA-nya lebih dari BD, pastilah BA itu lebih kan. Nah, DC juga iya. DC saja, masing-masing kalau apa itu, BD plus DC kan awalnya sama dengan BC kan ya. Tapi BA-nya lebih dari BD, terus CA-nya lebih dari DC. Jadi pastilah BA plus CA lebih dari BC. Itu ya. Selesai ya. Apakah ada yang ditanyakan? Tanyakan, silakan.